Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, selamat mengikuti program meditasi bersama saya, Romo Arsenius Fikar, JSE. Dalam video ini, saya mau berbicara mengenai tujuan meditasi. Saudara sekalian, kalau kita membaca Matius bab 28 ayat 20, sebelum kenaikannya ke surga dan dalam amanat perpisahannya itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dan di dalam Yohanes, Yesus juga menjanjikan akan mengutus Roh Kudus-Nya yang menyertai kita sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan kepada kita. Dan dalam janji ini, Yesus mau menyertai kita dalam rohnya, bahkan dia mau tinggal di kedalaman hati kita. Kehadirannya dan penyertaannya yang penuh misteri. Saudara sekalian, seringkali realitas kehadirannya ini kita lupakan, karena memang kehadirannya adalah kehadiran yang penuh dengan misteri bagi kita. Artinya bahwa kita tidak melihat dengan mata kita, tapi kehadiran yang penuh misteri, dia hadir bersama dengan kita, dia menyertai kita. Ini janji Tuhan kepada kita. Saudara sekalian, meditasi merupakan usaha kita untuk hadir bersama dengan Yesus. Kita mau mengarahkan perhatian, mengarahkan iman, harapan, dan cinta kita kepadanya. Kita mau menyadari realitas ilahi yang sesungguhnya senantiasa hadir dan menyertai kita. Sesuai dengan janji Yesus sendiri bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara sekalian, kesadaran akan kehadirannya, atau ketika kita berusaha untuk menyadari kehadirannya, ini pertama-tama soal iman dan keyakinan akan realitas kehadirannya. Tetapi juga ini menyangkut pengalaman akan realitas kehadirannya. Kita mau melakukan centering prayer atau juga kita mau melakukan doa Yesus. Usaha ini adalah usaha kita. Pertama-tama kita mau mengarahkan perhatian, iman, harapan, dan cinta kita kepadanya. Ini usaha manusia kita. Usaha dari pihak kita, kita berusaha untuk memusatkan perhatian kita pada Yesus yang menyertai kita, yang hadir dalam kedalaman hati kita. Dan kita berharap dia sendiri yang menyatakan misteri kehadirannya kepada kita, dan kita sungguh mengalami sebuah pengalaman perjumpaan dengan dia, pengalaman perjumpaan dengan sahabat yang mengasihi kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara sekalian, dengan centering prayer, kita berusaha untuk masuk ke dalam sebuah pengalaman akan kehadiran Allah. Tapi kehadiran Allah itu sendiri, hanya Allah yang dapat menyatakan kehadirannya kepada kita. Itulah yang kita sebut sebagai kontemplasi. Dia menyatakan misteri kehadirannya kepada kita, dan di sanalah kita mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah, dengan sahabat yang memang senantiasa mengasihi dan senantiasa menyertai kita. Saudara sekalian, seringkali kita merasa seakan-akan Tuhan itu jauh. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Hidup kita kacau, kering,
dan dia seakan-akan tidak ada bersama dengan kita. Saudara sekalian, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya bahwa Dia itu selalu menyertai kita. Dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu bersama dengan kita. Meditasi, usaha kita bukan supaya Dia hadir menyapa kita, bukan. Karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Tapi lebih pada sebuah usaha supaya kita hadir di hadapannya. Kita menyadari kehadirannya. Kita mau ada bersama dengan Dia. Oleh karena itu, sebelum bermeditasi, kita perlu memiliki sebuah keyakinan dalam iman bahwa Dia dalam rohnya selalu menyertai saya dan Dia mengasihi saya. Dia adalah sahabat yang mengasihi saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Dan melalui meditasi, kita mau hadir, kita mau ada bersama dengan Dia. Maka saudara sekalian, dengan demikian, tujuan meditasi kita adalah kita mau hadir dan ada bersama dengan Yesus, sahabat yang selalu menyertai kita. Dengan penuh pengharapan, iman, dan cinta, kita mau memusatkan perhatian pada kehadirannya. Kita berharap Allah kemudian menyatakan misteri kehadirannya kepada kita. Kita berharap Allah menarik kita pada keheningan yang membawa pada ketentraman atau kedamaian. Ini adalah rahmat dari Tuhan. Pengalaman kontemplasi yang dicurahkan dan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Sekuat apapun usaha kita, kita tidak dapat mencapai kontemplasi. Hanya Tuhanlah yang dapat menyatakan kehadirannya kepada kita, sehingga kita mengalami sebuah pengalaman akan realitas kehadirannya dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini sebuah rahmat yang tidak kecil. Kalau kita bertekun dengan centering prayer kita, dan kita bertekun dengan doa Yesus kita, usaha kita akan dilihat oleh Tuhan, maka Dia akan memberikan rahmat-Nya dan menyatakan dirinya, kehadirannya kepada kita. Kehadiran yang penuh misteri, kehadiran yang penuh cinta, dan kehadiran yang mengubah hidup kita. Saudara sekalian, apabila kita mengalami realitas kehadirannya, maka ini juga akan membawa kita kepada pengenalan akan diri kita sendiri. Di hadapan realitas Allah yang luhur dan mulia, dengan segala kerendahan hati, kita perlu mengakui ketidaklayakan dan ketidakpantasan kita di hadapannya. Dengan demikian, kita akan mengenali kerapuhan kita. Kita akan mengenali ketidaklayakan kita, dan sekaligus juga kita mengenali nilai hidup kita di hadapan Tuhan, dan juga hidup bersama kita di hadapan Allah. Akhirnya,
Lewat meditasi ini dan juga lewat pengalaman akan kehadiran Allah, kita memiliki kesadaran pertama-tama akan realitas ilahi. Tetapi juga kesadaran ini membawa kesadaran akan realitas diri kita sendiri dan juga realitas sesama di hadapan Allah. Dengan demikian, maka kita akan memiliki sebuah sikap yang lebih baik untuk bersikap kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan juga kepada sesama. Dan pada akhirnya, apabila kesadaran akan kehadiran Allah menjadi semakin besar dan dihadapkan pada kehadirannya yang luhur dan mulia, yang penuh kasih dan kerahiman, ini akan mengubah kita. Kehadiran Allah akan memperbarui kita. Pertama-tama, kehadiran itu akan membuat kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, kehendak kita akan diperbaharui sehingga kita menghendaki apa yang dikehendaki Allah, sehingga kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kehadiran ini akan membuat kita memiliki sebuah kerinduan untuk tidak lagi berbuat dosa dan kesalahan. Kehadiran yang sungguh memperbaharui kita. Yang kedua, kehadiran ini juga akan memperbaharui diri kita. Kita akan menyadari nilai kita di hadapan Allah, bahwa kita berharga di hadapan Allah, bahwa Tuhan begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita, tapi juga di hadapan Allah yang luhur dan mulia itu, kita sekaligus mengenali kelemahan dan kerapuhan kita. Maka dengan sujud bertelut, kita datang pada Tuhan, mengharapkan kasih-Nya sekaligus juga mengakui kelemahan dan kerapuhan diri kita. Yang ketiga, di hadapan Allah yang luhur dan mulia, kita juga dapat memandang sesama sebagai pribadi yang dikasihi Allah dan dicintai Allah. Sehingga ini akan mengubah pandangan kita dan perlakuan kita kepada sesama kita. Sehingga akhirnya, saudara sekalian, ketika kita mengalami sebuah pengalaman kehadiran Allah yang sering kali ini terjadi, ini akan mengubah hidup kita dan kita hidup dalam kesahajaan. Kesahajaan karena apa? Karena relasi pribadi kita dengan sahabat yang mengasihi kita dan yang mencintai kita. Dan di sana sekaligus juga iman, harapan, dan cinta kita kepadanya semakin bertumbuh. Sehingga pada akhirnya kita akan mengalami buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu sebagai hasil dari pengalaman kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita akan mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami hidup yang penuh dengan kasih, ketenangan bersama dengan Allah, dan ketenangan dalam diri kita sendiri dan sesama kita. Saudara sekalian, inilah tujuan meditasi kita. Kita memusatkan perhatian kita pada Allah dan berharap Dia menyatakan kehadirannya kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan mulai meditasi kita. Kita akan melakukan centering prayer ataupun doa Yesus yang disertai dengan centering prayer. Mari kita ambil posisi duduk sesuai dengan apa yang membuat kita tenang atau rileks. Kita bisa mengambil sikap duduk lotus penuh, setengah lotus, atau lotus istirahat. Atau juga kita bisa menggunakan dingklik atau duduk di kursi tanpa bersandar. Pejamkanlah matamu. Dan tariklah nafas panjang 2 atau 3 kali untuk menenangkan hatimu.
Letakkan lidahmu pada langit-langit mulutmu dan bernafaslah normal. Biarkan tubuhmu menghasilkan nafasnya sendiri. Dan rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidungmu. Rasakan udara yang hangat ketika kita menghembuskan nafas, dan udara yang sedikit dingin ketika kita menarik nafas. Rasakan udara itu lewat hidungmu, di ujung hidungmu ataupun di bagian dalam hidungmu. Rasakanlah udara yang masuk dan keluar di sana. Yesus Tuhan Allah yang mengasihimu. Dia sahabat kita, sahabat yang ada bersama dengan kita dan selalu menyertai kita. Arahkan perhatianmu kepadanya. Bukan berimajinasi, bukan berpikir tentang Yesus, tapi kita mau mengarahkan perhatian, mengarahkan kehendak kita kepada Yesus yang hadir di dalam lubuk hati kita. Kita mau hadir bersama dengan Dia. Kita ingin hadir bersama dengan Dia. Dan kita menghendaki untuk mencoba hadir di hadapan Dia.
Pusatkan perhatianmu pada sahabat yang ada bersama dengan kita. Dalam iman, harapan, dan kasih, kita memusatkan perhatian kita kepadanya. Kita percaya bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Dia hadir bersama dengan kita. Dan bahkan Dia ada di dalam hati kita masing-masing. Pusatkan perhatianmu di kedalaman hatimu. Karena Dia ada di sana, Dia bersemayam di kedalaman lubuk hatimu. Tetaplah arahkan perhatianmu pada kehadirannya. Dia ada di kedalaman lubuk hatimu. Sahabatmu ada di sana. Temuilah sahabatmu. Temuilah Dia yang mencintaimu. 'Dia yang mengasihimu. 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 'Dia
Jika engkau terdorong untuk menyerukan nama Yesus, silakan saja menyerukan nama Yesus dengan memusatkan perhatian tetap pada sahabat yang bersemayam dan yang tinggal di dalam kedalaman lubuk hati kita. Arahkan perhatianmu terus pada Yesus. Dan kita mau hadir, kita mau ada bersama dengan Yesus. Jika ada pelanturan-pelanturan, janganlah menjadi gelisah. Tetapi jika engkau ingat bahwa sedang berdoa, kembalilah menyerukan nama Yesus. Dan kembalilah memusatkan perhatianmu pada sahabatmu. Sahabat yang berdiam dan tinggal di dalam lubuk hatimu.
Jika engkau ditarik pada keheningan yang membawa pada kedamaian, tetaplah tenang dan di sanalah kita dapat mengalami realitas kehadiran Allah. Inilah rahmat kontemplasi, rahmat yang dicurahkan dan diberikan Tuhan kepada kita. Tetaplah arahkan perhatianmu pada kehadiran Kristus. Terima kasih Yesus. Kami boleh mengarahkan perhatian kami kepadamu. Kaulah sumber kehidupan kami. Kaulah sumber damai dan sukacita kami. Kami ingin dekat denganmu dan mengalami semuanya itu dalam hidup kami. Dan terima kasih setiap pengalaman yang kami alami dalam meditasi kami ini. Mohon berkat Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal dan mencintaimu dalam kehidupan kami. Engkaulah ya Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang akan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, kita telah melakukan satu tuntunan meditasi. Jadi dia sungguh hadir dalam hati kita. Kita memusatkan perhatian kita pada realitas kehadirannya. Dan kita berharap dalam kerahimannya dia memberikan kepada kita anugerah dan pengalaman akan kehadirannya dalam hati kita. Kita boleh mengalami sebuah kontemplasi ilahi, di mana kita sungguh mengalami kedamaian, mengalami ketenangan, dan juga keheningan. Saudara sekalian, pengalaman akan kehadiran ini ada intensitasnya,
Mungkin kita mengalami pengalaman yang jelas, tapi juga seringkali kita mengalami pengalaman yang samar-samar. Samar kita rasakan, kita alami bahwa dia sungguh hadir dalam hati kita. Meskipun pengalaman itu samar ataupun jelas, tetap pengalaman adalah sebuah pengalaman yang misteri. Kita tidak dapat memahami Allah dalam keseluruhannya, tapi pengalaman akan kehadirannya akan mengubah, memperbaharui kehidupan kita. Saudara sekalian, saya berharap kita semua terus maju dalam pengenalan akan Dia dan cinta kita kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.